Susu merupakan cairan berwarna putih hasil dari sekresi kelenjar mamae yang berasal dari hewan dan memiliki kandungan laktosa. Nah, pasalnya ada beberapa orang yang memiliki alergi terhadap laktosa susu, sehingga mereka tidak akan bisa mengonsumsi susu yang berasal dari hewan. Oleh karena itu, terciptalah sebuah produk alternatif lain, yaitu susu yang diolah menggunakan tanaman sebagai bahan dasarnya, atau bisa kita sebut sebagai susu nabati. Tidak seperti susu hewani, susu nabati ini memiliki beragam macam jenis tergantung dari sumber sari tanaman yang diolah. Apa saja sih jenis-jenis susu nabati ini? Yuk mari simak, karena di video kali ini Ilmu Giziku akan membahas mengenai jenis-jenis susu nabati. Sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya. Susu hewani terdapat kandungan laktosa atau gula susu yang merupakan komponen gula penting. Namun, ada beberapa individu yang mengalami lactose intolerance yang disebabkan oleh laktosa dalam produk susu. Kemudian terjadinya defisiensi laktase dan memicu reaksi seperti nyeri perut dan distensi, borborigmi, dan diare. Sekarang telah kita ketahui bahwa sumber susu tidak hanya berasal dari hewan. Seiring dengan berkembangnya alternatif lain untuk memberikan jalan keluar, tanaman pun dapat dikembangkan menjadi bahan dasar pembuatan susu. Biasa kita menyebutnya susu nabati. Seperti yang telah kita tahu di pasaran bahwa umumnya susu nabati ini berasal dari produk kacang-kacangan. Secara fisik, susu nabati tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap susu hewani. Namun, ada perbedaan dari segi warna, bau, dan rasa tergantung jenis tanaman yang digunakan. Sekarang ada berbagai alternatif susu nabati yang tersedia, termasuk kedelai, oat, almond, dan beras. Pertama, susu kedelai. Susu kedelai adalah salah satu hasil olahan kedelai yang dihasilkan dengan cara mengekstrak protein kedelai, kemudian mengencerkannya sampai diperoleh penampakan yang mirip dengan susu sapi. Protein susu kedelai mempunyai susunan asam amino yang mirip dengan susunan asam amino susu sapi. Kedelai yang digunakan yaitu kedelai kuning. Satu cangkir susu kedelai yang tidak difortifikasi mengandung hampir 7 gram protein, 4 gram karbohidrat, 4,5 gram lemak, dan tidak mengandung kolesterol. Proses pembuatan susu kedelai dilakukan dengan perendaman, pengupasan kulit, penghancuran, penyaringan, serta pemanasan. Kedua, susu almond. Kelemahan dari almond yang sudah diolah menjadi susu adalah kandungan protein yang cukup rendah. Untuk menambahkan kadar protein, perlu dilakukan substitusi dengan kacang lainnya yang memiliki kadar protein lebih tinggi. Umumnya disubstitusi dengan kedelai. Prinsip dasar pembuatan susu almond hampir sama dengan pembuatan susu kedelai. Susu almond memiliki tekstur encer, berwarna putih kekuningan, dan rasa yang tawar. Kamu bisa menambahkan madu atau gula di susu almond. Ketiga, susu oats. Gandum dapat diolah menjadi susu yang kaya akan karbohidrat. Proses pembuatan susu gandum yaitu dilakukan dengan perendaman, penghancuran, penyaringan, dan pemanasan suhu rendah. Susu gandum memiliki warna putih kekuningan, tekstur encer, dan rasa yang tawar. Keempat, susu beras. Susu beras terbuat dari beras yang digiling dan air. Susu beras paling kecil kemungkinannya dari semua produk susu menyebabkan alergi, menjadikannya pilihan yang baik untuk orang-orang dengan intoleransi laktosa atau alergi terhadap susu kedelai atau kacang-kacangan. Food and Drug Administration merekomendasikan untuk tidak hanya mengandalkan beras dan produknya,
karena beras memiliki tingkat arsenik organik yang cukup tinggi. Itulah beberapa jenis susu nabati yang paling banyak kita temukan di pasaran. Masih banyak lagi susu nabati lainnya dengan beragam macam nilai kandungan zat gizi. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Syifa Pervitasuri dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.